Halo Sobat Malam, kembali lagi di Bayang Gelap, tempat kita ngobrolin yang bikin jantung copot. Malam ini topiknya gedung tua, yang katanya sih jadi sarang cerita-cerita mistis. Topik favorit gue nih. Gedung tua tuh kayak kapsul waktu, tapi kadang isinya bukan cuma kenangan. Bisa jadi sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, itu dia. Kenapa ya gedung tua tuh gampang banget dibilang anchor? Nggak semua bangunan tua bikin merinding kan? Bener, tapi biasanya karena sejarahnya. Banyak gedung tua punya masa lalu kelam. Pernah jadi rumah sakit, sekolah, panti jompo, bahkan tempat penyiksaan zaman perang. Jadi bangunannya nyerap energi masa lalu gitu. Bisa dibilang begitu. Dan kalau udah lama ditinggalin, debu, sunyi, dan bentuknya yang lapuk nambah efek horornya. Kamu sendiri pernah ke gedung tua yang auranya paling bikin nggak nyaman? Pernah, ada satu eks sekolah di pinggiran kota. Dari luar aja udah kayak film horor. Banyak yang bilang suka kedengaran suara langkah kaki sendiri. Tapi pas dicek, kosong? Kosong. Tapi pernah ada laporan penampakan anak kecil lari-lari, lalu ngilang di pojok tembok yang retak. Serem banget. Kamu pernah ngalamin langsung di sana? Pernah, malam-malam investigasi sama tim. Baru nyalain kamera, tiba-tiba ada suara anak kecil nyanyi. Padahal kami cuma berempat dan semuanya dewasa. Waduh, masih bisa mikir logis waktu itu? Kita coba, awalnya ngira dari luar gedung. Tapi pas dicek, sumber suaranya justru dari ruang kelas yang terkunci dari luar. Dan kamu buka? Iya, dan ruangan itu kosong tapi bau kapur tulisnya masih kuat banget. Padahal sekolah itu udah tutup puluhan tahun. Gila sih. Ada nggak momen paling bikin kamu mikir, oke, ini beneran bukan hal biasa? Pas walkie-talkie bunyi sendiri, lalu suara lirih bilang, pulang. Padahal frekuensinya cuma di-set buat antar tim. Merinding dengernya. Tapi ada juga yang bilang semua itu cuma halusinasi karena sugesti. Bisa jadi. Tapi sugesti juga butuh pemicu. Kalau energinya nggak kuat, ya nggak akan ada reaksi sebesar itu. Jadi menurut kamu, tempat kayak gitu punya energi tertentu? Iya, energi dari sejarah, emosi masa lalu, atau penghuni yang nggak kelihatan. Nah ini nih, penghuni yang nggak kelihatan. Kamu percaya makhluk halus menetap di tempat begitu? Percaya, mereka bukan selalu jahat, tapi nggak suka diganggu. Jadi kalau kita datang harus sopan. Ada ritual khusus sebelum masuk tempat anchor? Biasanya kami ucapkan salam, izin masuk, jangan nyela, jangan sombong, dan jangan ambil apapun. Termasuk selfie berlebihan? Haha, itu juga. Kalau berlebihan malah bisa ikut pulang. Waduh, jangan sampai. Tapi jujur, apa pernah ngerasa diikuti setelah eksplorasi? Pernah, tiba-tiba mimpi berulang tentang gedung itu. Dan lampu kamar gue suka nyala sendiri jam 3 pagi. Serius? Serius. Baru hilang setelah gue kembaliin batu kecil yang enggak sengaja kebawa dari sana. Astaga, dengerin nih Sobat Malam, jangan iseng bawa oleh-oleh dari tempat kayak gitu. Betul, hormati tempat dan penghuninya. Kita cuman tamu. Wah, malam ini ngobrolnya bikin susah tidur. Makasih udah berbagi cerita ngeri, tapi seru banget. Sama-sama. Senang bisa ngobrolin sisi gelap dari tempat-tempat yang terlupakan. Buat Sobat Malam yang punya pengalaman di gedung tua, kirim ceritamu ke kita ya. Siapa tahu kita bacain di episode selanjutnya. Dan ingat, kalau suatu hari lewat bangunan kosong dan merasa diawasi, mungkin kamu memang bukan sendiri. Sampai jumpa. Tidur nyenyak kalau bisa.